Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Anzala syahr as-siyam wa sahra al-mubarak. Wa anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqatu fi Ramadan. Al-hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam kini tentu pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kenapa? Karena nikmat-nikmat Allah sangat banyak yang telah dianugerahkan kepada kita bersama. Yang dengan nikmat tersebut di siang tadi awak telah dapat menyelesaikan saum Ramadan awak di hari nanti. Kabar apa? Berapa? 24. Ya. Beko nak hitung lah terlewat jadi dayo. Ya. Alhamdulillah kita telah melaksanakan saum Ramadan hari nan ke-24. Otomatis pada malam kini adalah malam nan ke-25 bagi awak para hamba Allah menghidupkan Ramadan, terutama dalam meraih kebahagiaan yang sangat banyak. Kebahagiaan yang ditunggu-tunggu dari para hamba Allah, yakni Lailatul Qadar. Jadi dengan bersyukur Bapak dan Ibu jemaah tarawih yang berbahagia, insya Allah Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Sehingga harapan Bapak sama puasa nanlah 24 hari kita kerajokan dapat diterima di sisi Allah sebagai amal ibadah kita, amal taat kita. Dan sekaligus awak berharap supaya puasa nan tertinggal dapat awak selesaikan dengan sebaik-baiknya dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di kesempatan yang berbahagia kini mari kita berselawat untuk baginda Rasul. Karena dengan berselawat itu awak akan mendapatkan banyak keuntungan. Ya, bahkan kata Allah, tidak aku jadikan dunia dan jagat raya ini kecuali karena engkau, wahai engkau ya Muhammad. Dan untuk itu Allah dan malaikatnya berselawat ke Nabi. Maka sebagai pengikut Nabi banyak-banyak berselawat kepada Nabi. Pada saat ini mari kita berselawat bersama-sama dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan harapan dengan berselawat itu kita diakui sebagai pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di yaumil akhir awak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Di bulan puasa di sisa-sisa Ramadan diperbanyak selawat itu banyak untuknya kawan.
Jangan malu ya kau ibu-ibu sambil menunggu pola masak, ayam masak, pasal awet. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil a'la ila yaumiddin. Saat membaca itu sana nggak ibu? Pak, tanah tidak? Bagaimana kau tidak nama kau banyak membacanya? Ya? Dan itu adalah salah satu amalan ya, yang Allah ridho. Ya? Allah ridho kawan. Dan juga amalan ikoko akan banyak keuntungan. Ya diampuni dosa kesalahan awak, diangkat derajat awak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pada malam nan ke-5 balik ke-25 ke-25 ko salah satu ciri ini dalam hadis adalah malam Lailatul Qadar. Lah do nan 21 dan 23 ada nambah suara Lailatul Qadar nah. Alah. Alun merah. Kalau nan alun tunggu. Aku nyampang basuh aja Lailatul Qadar tu ana doa baca. Nah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Betul boleh? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau tidak bahasa awak saja, ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, afwa fa'fu anni, ampuni dosa-dosaku. Ya. Boleh kalau mendoakan yang lain, boleh. Ampuni dosa-dosaku, dosa kedua orang ibu bapakku, dosa anak-anakku, dosa istriku, dosa suamiku. Boleh kau mintakan ampun. Karena kenapa? Karena kalau awak menolong manusia lain, maka awak akan ditolong oleh Allah. Itu janji Allah. Suami awak nak mau menolong, istri awak nak mau menolong, anak awak nak mau menolong. Tentu itu yang harus awak lakukan. Jadi ibu-ibu jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, peluang-peluang kau sangat besar. Dan ciri lain untuk memotivasi awak, mendorong awak. Indah ada jaminan bagi awak kabasulo di Ramadan yang ketibul. Lain pak, tak ada jaminan tak, bu. Ama-ama di belakang, tak ada jaminan. Nah, kalau tak ada orang kan tak disio-siokan dan lain dan itu kesempatan. Nah, jadi perbanyaklah, ya. Perbanyaklah peluang-peluang itu. Yang salah satunya kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau ditanya, ya. Beliau bertanya, ayu sadaqati afdal? Ya Rasulullah, ya. Apakah sedekah yang paling mulia? Qala sadaqatu fi Ramadan. Beliau menjawab, yaitu sedekah di bulan suci Ramadan. Kita karena aja pengajian assalamu alaikum. Kalau tidak ada bapiti, tidak ada babari, tidak ada lain-lain, sedekah kena muda-muda lupa. Salah. Kecek Nabi, subhanallah itu sedekah.
Alhamdulillah itu sedekah. Ya. La ilaha illallah itu sedekah. Ya. Allahu Akbar itu sedekah. Sedekah. Dan tentunya alhamdulillah awak kan sampai saat ini kok tidak ada kekurangan dah. Nan bersedekah itu kok memasak pola awak diantarkan kasabala agak sabti dia. Tak perlu dulu banyak-banyak dah. Atau kecil Ustaz, awak harus bersedekah. Biasanya membuat setengah pariwak, ini panom pariwak. Tak baik itu nan sedekah. Ya. Dan di pasukan dah. Nado. Iko peluang mak hingga berhari lainnya. Banyak sedekah. Diantara kata tenggas sebelah-sebelah. Walaupun hanya sepotong pisang abu. Awak tuangnya kecil Nabi. Kecil baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuannya sangat gadang. Kalau awak ikhlas, magi sedekah, magi berbuku kepada dosana awak akan diberikan pahala sebanyak pahala yang ditarimo de kurang awak agih berbuku tanpa mengurangi pahala tanya. Cuma kadang-kadang awak nan bermatematika kalau pergi ke sawah atau pergi ke pasar, ke pakan, juga kan perlu kuah nak. Kalau pergi ke Paluku itu dalam beribadah boleh, tapi maitong serupa tadi. Dengan awak bersedekah di bulan suci Ramadan, sedekah itu tadi dikecian indahnya berupa makanan, indahnya berupa pitik, tetapi ucapan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar itu adalah sedekah. Dan sekaligus itu tanaman lumpuh saudara. Tanaman itu tanaman sarugo. Kan itu nawak kaji waktu Isra Mi'raj lepe. Ya, itu tanaman sarugo. Sianan menyapa sianan memasana Nabi Ibrahim. Itu makanya tidak Nabi Muhammad aja nawak salawat itu dalam salat, tapi juga Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu sayang pula kepada awak sebagai pengikut Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita manfaatkan itu. Ya, kalau tidak mungkin tidak sempat mantan kolak tu, mantan sambal duwuk tu. Yang sambal duwuk itu termasuk sedekah. Diantarkan. Mungkin awak bersebelahan, bertetangga, jual mak-mak. Kan kalau awak di kampung biasa. Kalau mak-mak awak beli rumah. Karena antahan ke rumah dengan niat yang ikhlas. Ijan malu lo, iku bentuk sembah dan tanah meluak indah. Yang awak cari adalah mencari ridho Allah. Jadi untuk itu tentunya pesan Nabi tadi adalah untuk awak laksanakan dalam kehidupan awak. Apalagi ini awak di dalam bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah, barokah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Supaya dapat ampunan, banyak baca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak-banyak. Berapa banyaknya tak terhitung. Jadi kalau ada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan ke awak bagaimana orang-orang yang berinfak itu atau bersedekah itu ibarat seseorang nambah tanam satu biji padi. Ditanam sebiji tumbuh 7 batang. Menjadi buahnya 7 tangkai. Setiap tangkai berbuah 100. Jadi satu biji padi nan wak tanam maka mendapatkan 700 biji padi. Baitu Allah. Itu tanda Allah sayang jawab. Cuma salamu awak sayang Allah sayang jawab. Awak tak mau kenal Allah dah. Lah kenal awak Allah bu. Lah pernah awak kenal Allah. Awak menyembah Allah kalau menyembah tak kenal bah.
harus kenal wajah Allah. Cara mengenal wajah Allah yakni mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kenal wajah Allah, Allah tu dakik jauh jawab. Pak. Dakik Allah jawab jauh. Tak. Dakik kecil siapa? Kecil Allah. Di mana dalam Al-Quran? Ini qarib. Aku dekat. Ya. Cuma selama dalam kehidupan keseharian awak acok lupa Allah tu dakik jawab. Ya. Apa supaya kana kon indak lupa awak jo Allah nandake banyak-banyak menyebut la ilaha illallah. Ya. Karena kalau awak mendake ke Allah, awak sadarkan Allah itu dake, maka Allah itu akan tunjukkan nanti ke awak. Tapi tidak bosan awak mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah kalau pernah awak bahas, bahwa tidak ada nan disambah, tidak ada nan dimintai tolong, tidak ada nan ditakuti, tidak ada nan dicintai kecuali Allah. Jadi nan disambah itu Allah, nan dimintai tolong hanya Allah, nan ditakui hanya Allah, yang dicintai hanya Allah. Ya tiada orang tak cinta ke suami atau istri, bapak dan ibu. Tapi yang jaleh itu ateh cinta kita kepada Allah. Ya, seorang istri patuh kepada suami itu ateh keinginan dan perintah Allah. Kecintaan orang tua kepada anak-anak itu karena diperintahkan oleh Allah. Karena anak-anak itu adalah investasi kalau istilah orang kini atau kaciowa untuk hari akhirat. Karena kenapa? Anak-anak yang soleh dan soleha itu nan mendoakan awak nanti. Nah, jadi untuk itu di kesempatan Ramadan kini yang alhamdulillah di malam nan ke-25 kita dapat bersilaturahim dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah. Karena kalau dicaliak kepada jadwal itu tidak mungkin memang bisa pulang menemui etek di kampung dah. Tapi dengan izin Allah bisa. Dan alhamdulillah dapat pula bersilaturahim dengan bersana di Nusa Citra dalam rangka melakukan tausiah. Jadi nan jaleh mari kita manfaatkan Ramadan yang masih tertinggal untuk memperbanyak investasi akhirat, untuk memperbanyak celengan akhirat awal, dan jangan lupa untuk mempergunakan setiap kesempatan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling tidak istighfar astagfirullahaladzim. Kalau tidak apa, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa. Dan itulah wasiat kita pada malam hari ini. Insya Allah ada gunanya bagi kita dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatangan Israel memisahkan nyawa dengan jasad Allah. Ya. Karena ambo manusia biasa kalau dalam penyampaian ada yang tak betul, tidak berkenan di hati apa diriku, maka ambo mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan dimaafkan dulu.